Bagaimana mau masuk surga kalau kamu tuh belum diuji gitu. Sebenarnya lanjutan ayat itu adalah Allah tuh ingin mengetahui iman kamu tuh benar atau dusta gitu loh. Kita tuh baru berbicara Allah itu baru di lisan. Belum sampai ke lubuk hati terdalam. Berarti kan satu poinnya manusia itu tidak ada yang tidak berdosa. Dan Allah tuh sayang banget sama manusia. Sehingga kamu kalau mau masuk surga gitu, berjumpa dengan analogi saya Bu ya, berjumpa dengan Allah maka harus bersih dari dosa. Kita kan yakin sama Allah kalau kita udah kenal gitu. Persoalannya kita belum bisa mengenal, terhijab. Karena dosa kita masih banyak, cinta dunia kita masih banyak, masih kuat gitu. Kita akan diuji dengan sesuatu yang kita cintai lebih daripada Allah. Jadi gimana? Kita jangan mencintai apapun atau gimana Bu? Iya, Al-Ankabut ayat 2 dan 3 itu tentang ujian. Tentang benar, kamu mengatakan kamu beriman, padahal kamu belum diuji seperti orang-orang yang dulu, yang sebelum kamu. Muslimah adalah wanita yang dimuliakan dalam Islam. Allah menitipkan banyak peran dalam kehidupannya di dunia. Muslimah sebagai hamba Allah, muslimah sebagai seorang anak, muslimah sebagai seorang istri, dan muslimah sebagai seorang ibu dan juga anggota masyarakat. Namun tidak semudah yang dibayangkan dalam menjalankan perannya. Kupas tuntas semua masalahmu dalam cerita Muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MK, berjumpa lagi kali ini kita dalam cerita Muslimah. Ada hal menarik apa yang akan kita bahas di perjumpaan kali ini? Ini adalah sebuah perjalanan episode seorang muslimah dalam hidup agar bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki seperti apa, dan kita akan bahas apa di tema kali ini. Saya akan sapa dulu narasumber kita kali ini. Telah hadir bersama kita Ustazah Hairati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Alhamdulillah. Sudah hadir kembali ya. Saya juga terima kasih. Maaf sebelumnya kemarin saya memperkenalkan Ibu sebagai sahabat kita gitu. Tapi emang Ibu sahabat MK kan ya? Iya. Dan juga Ustazah kita semua. Tidaklah, tidak ustazah. Tidak ustazah. Mungkin cerita sedikit Bu, kenapa Ibu nggak mau dipanggil Ustazah Bu? Ya memang bukan ustazah, saya tuh bukan ustazah, saya tuh bukan orang yang berilmu, orang yang alim, tidak gitu. Saya adalah orang yang sedang belajar, terus belajar, memperbaiki diri, jadi belajar, mencoba mengamalkan, kemudian mencoba menyampaikan gitu. Ya, jadi pelajaran yang Ibu bagi kepada sahabat yang itu berasal dari pengalaman dan riadoh ya Bu ya? Atau gimana Bu? Pengalaman hidup orang lain atau gimana Bu? Iya, pengalaman diri baru ketahuan, baru begitu baca nanti Al-Quran ada hadisnya, oh ini loh yang saya alami gitu. Kemudian baru pada waktu kita bertemu orang yang juga misalnya mendapat masalah atau ujian, kita udah tahu gitu, udah tahu rumus-rumusnya, langkah-langkahnya gitu. Jadi udah apa ya? Udah mengalami gitu. Jadi bukan sekedar teori. Nah, termasuk bahasan yang akan kita bahas kali ini. Gitu. Iya. Kan sebetulnya kalau pengalaman hidup dan lamanya orang belajar itu kan bisa mengajarkan banyak hal. Ada sesuatu yang nggak bisa dikejar dengan usia. Gitu. Mungkin orang secara keilmuan bisa dapat banyak sama. Tapi ketika pengalaman untuk hidup dan belajarnya lebih banyak, itu pasti beda sama yang baru belajar. Nah, sekarang yang pengen saya pelajari dari Ibu, dan kita semua sahabat MK belajar, ada suatu topik menarik Bu. Saya teringat dalam satu ayat dalam Al-Quran ya, kalau tidak salah. Al-Ankabut ya, ayat 2-3. Ya. Apakah kamu mengira akan masuk surga, padahal belum datang ujian bagimu? Itu Al-Quran Ibu. Iya, Al-Ankabut ayat 2 dan 3 itu tentang ujian, tentang benar, kamu mengatakan kamu beriman, padahal kamu belum diuji seperti orang-orang yang dulu, yang sebelum kamu. Nah, ayat ini menarik bagi saya, berarti surga itu Allah sediakan bagi orang-orang yang lulus ujian. Nah, kan sebagaimana saya pahami gitu ya Bu, orang-orang yang dijamin surga oleh Allah, para rasul, sahabat, dan
10 orang berjalan masuk surga, wanita-wanita solehah penghuni surga gitu. Hidupnya itu bukan yang tidak diuji, bukan dalam hal kemudahan, kelapangan, tapi datang ujian yang kemudian derajat mereka itu terangkat oleh Allah karena lulus dalam ujian itu. Nah mungkin gimana Bu maknanya kita memahami ujian dari Allah itu seperti apa Bu? Ya, tadi ayat tadi yang Teh Hisi sampaikan, katanya kamu bagaimana mau masuk surga kalau kamu tuh belum diuji gitu. Sebenarnya lanjutan ayat itu adalah Allah tuh ingin mengetahui iman kamu tuh benar atau dusta gitu. Kita tuh baru berbicara Allah itu baru di lisan, belum sampai ke lubuk hati terdalam, gitu. Nah, hidup ini darul bala, ujian, rumah ujian, hari demi hari ujian supaya kita taat kepada Allah dan supaya kita mensikapi ujian itu dengan lulus gitu. Ujian ketaatan itu ya sholat, puasa, tutup aurat, jangan durhaka ke orang tua, jangan zina, jangan minum khamar. Itu adalah ujian-ujian ketaatan ya, dalam bentuk perintah dan larangan. Tapi ada ujian yang mungkin kita bahas hari ini adalah ujian kehidupan. Dalam ujian kehidupan pun dibutuhkan ujian ketaatan. Karena kalau tidak taat, tidak bisa mensikapi ujian dengan benar. Jadi ujian itu pasti ada dan semua orang, tidak ada satupun manusia yang tidak diuji. Tidak ada. Karena bentuknya bisa dua ya, bisa ujian yang namanya ujian kebaikan-kebaikan, berupa nikmat-nikmat, kemudahan-kemudahan, juga ujian berupa keburukan-keburukan, seperti bencana, musibah, masalah, itu ujian. Gitu. Nah, pilihannya mau lulus enggak gitu aja. Mau lulus enggak? Kalau mau lulus ya jawab dengan benar. Kadang jawaban kita salah, pengaruh dari apa? Pembisik-pembisik. Bisikan setan. Referensinya salah gitu. Ya, bisikan setan itu kan membuat kita tuh tidak bisa lulus gitu. Supaya dia punya teman gitu. Di neraka tuh dia punya teman. Sehingga dibuatnya kita tuh nggak lulus. Seperti apa ya? Nggak bisa ridho, nggak bisa sabar gitu. Padahal ujian itu akan selalu ada. Nah, dalam hidup ini kan ada yang sesuai dengan harapan. Oh kaya, oh sehat. Dunia tuh dapat, oh enak, nyaman. Itu ujian. Nah, kalau dia tidak sabar dengan kenikmatan itu, itulah disebut dengan dia tidak pernah bersyukur. Tapi kalau ujian yang nggak enak, dia harusnya sabar itu bagaimana dia bisa menahan gejolak hati dia untuk husnuzon kepada Allah. Pasti kebaikan gitu, pasti kebaikan. Cuma kasat mata kita itu kadang nggak bisa melihat kebaikan itu, hikmahnya itu nggak dapat gitu. Kenapa? Karena hati kita ketutup oleh kecintaan kepada dunia dan apa dosa-dosa yang menghijab antara kita dengan Allah. Makanya seorang hamba itu tidak bisa melihat hikmah, terhijab hatinya, pasti dia berbicara berorientasi kepada dunia. Segala sesuatu sudut pandangnya dunia. Kalau orang lihat sudut pandang dunia, maka dia capek kan. Tapi kalau dia lihatnya ada akhirat, itu suatu keberuntungan. Gitu. Tapi kan Bu, bukan sesuatu hal yang mudah gitu. Langsung connect to Allah gitu ya. Artinya ketika ujian itu adalah tanda cinta dari Allah. Ujian ketaatan itu bentuk konsistensi kita ya, iman dan kepada Allah ya. Sehingga ketika setan membisiki, kalau imannya sudah kuat gitu, yakin kepada Allahnya, dia bisa menghalau tuh bisikan setan. Untuk sampai ke makom itu tuh seperti apa Bu? Apakah harus diuji di level anak TK dulu, SD dulu, atau terserah Allah aja mendatangkan ujian? Kan gini, kita ini kan banyak dosa ya. Nggak ada satupun kita yang tidak berdosa. Bani Adam itu berdosa. Sebaik-baik pendosa adalah mau bertaubat. Nah, tidak semua orang itu bisa sampai kepada tahap taubat itu. Dia harus melalui suatu proses di mana Allah menyadarkan dia dulu gitu. Nggak bisa. Jadi sadar itu adalah salah satu tahapan taubat yang sifatnya di hati, nggak ada yang tahu. Gitu. Nah, banyak ya dosa kita ini dan Allah sayang gitu. Allah nggak mau kita tuh celaka di akhirat. Makanya Allah kasih kita tuh amalan-amalan yang ringan, tapi pahalanya luar biasa menyelamatkan kita gitu ya. Nah, pada saat Allah
sayang cinta ke hambanya, nggak mau hambanya itu celaka, maka Allah raih dia gitu. Gimana cara Allah meraihnya? Allah meraihnya dengan cara apa? Allah tuh kasih sadar gitu. Nah, cara menyadarkan hambanya itu gimana? Allah juga punya cara. Ada yang namanya pembuktian, ada yang namanya musibah. Pembuktian itu bisa pembuktian yang sifatnya adalah melihat kejadian, merasakan kejadian, yang membuat dia sadar gitu. Ada juga dari apa yang dia dengar, atau apa yang dia pelajari, dia dengar dari ulama, Al-Quran, Sunnah, itu semua bisa saja kalau Allah berkehendak itu membuat sadar seseorang. Bukan dia yang ngalamin ujian itu berarti. Kalau pembuktian itu berarti dia melihat orang lain. Iya, ada kejadian melihat. Misalnya dia tuh malas sholat, tapi lihat atau mendengar berita kematian, dia bisa jadi pengen sholat. Atau ini adalah seperti penyihir Fir'aun itu. Dia menyaksikan pada waktu Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkat menjadi ular besar memakan ular kecil, itu penyihir itu kan terkagum-kagum, langsung tersungkur, gitu ya, beriman gitu loh. Nah itu Allah yang kasih gitu. Nah betapa banyak hari ini kita lihat ya, orang yang sebelumnya berlumur dosa gitu, kita tuh udah mencibir, melecehkan, tiba-tiba dia kok, gitu, iya, bahasa kita tuh hijrah gitu loh. Nah, jadi Allah menyadarkan, suka-suka Allah caranya seperti apa gitu ya. Bisa dengan ilmu juga. Bisa jadi nih kita bikin pertemuan seperti ini, ada yang dengar sekilas saja tidaknya, tapi bisa jadi gitu kan. Bisa jadi jalan. Dia jalan gitu, seperti itu. Nah satu lagi, kalau misalnya Allah sudah kasih kita sinyal-sinyal untuk sadar, lewat bukti-bukti, masih nggak ngeh juga gitu, maka Allah akan beri dia adalah musibah, ujian-ujian keburukan, yang membuat dia itu pada titik, aduh nggak ada lagi yang aku tempat bersandar, minta tolong tuh ya Allah, ya Allah, baru nyari Allah gitu loh, baru nyari Allah gitu, seperti itu. Baru makanya betapa banyak hari ini kan orang-orang itu jadi mendekat ke Allah, hijrah, menutup aurat, kemudian jadi baik, berubah dan seterusnya, itu berawal dari dapat ujian kan, musibah kan. Allah beri kesadaran, walaupun ada juga yang justru dia dapat ujian, dia tidak lulus, dia putus asa, bahkan dia melepaskan imannya gitu. Ada seperti itu. Ya, tadi saya tangkap gini Bu, berarti kan satu poinnya, manusia itu tidak ada yang tidak berdosa. Dan Allah tuh sayang banget sama manusia. Sehingga kamu kalau mau masuk surga, gitu, berjumpa dengan, analogi saya Bu ya, berjumpa dengan Allah, maka harus bersih dari dosa. Sehingga Allah hadirkan tadi ya, ujian itu untuk kembali kepada Allah, menyadarkan, membersihkan dirinya lagi sehingga layak untuk jadi penghuni surga. Karena saya pernah menyimak tuh kalau surga itu hanya untuk orang-orang yang baik, sehingga kalau belum baik tapi takdir dia di surga, Allah itu akan membersihkan dia dari dosa-dosanya gitu Bu. Nah mungkin kita kan nggak mau ya Bu datang ujiannya itu dalam musibah atau kesulitan, kepahitan gitu, supaya bisa langsung sadar ke Allah gitu. Baru dikasih soal level rendah aja kita udah connect ke Allah, itu syaratnya apa Bu? Harus hamba yang seperti apa yang gini, kita nggak usah dulu bicara surga. Kita boleh berhayal, bermimpi kita ke surga. Tapi kalau orang yang sudah kotor jiwanya, ada hijab di hatinya karena kecintaan kepada dunianya yang berlebihan dan dosa-dosanya yang dia tidak pernah membersihkannya dengan tobat-tobatnya gitu ya, dia tidak akan bisa kenal Allah. Kenal Allah itu apa sih? Merasa dekat dengan Allah, merasa diawasi Allah, selalu melibatkan Allah. Itu dia nggak bisa gitu, karena terhijab. Bicara Allah tuh hanya di lisan gitu. Walaupun dia kenal nama Allah, sifat Allah dia hafal, tapi dia belum sampai merasa sampai penuh keyakinan, sampai betul-betul pada saat dia sendirian, dia yakin nggak Allah melihat dia sehingga dia nggak berani berbuat dosa. Atau kita inilah dalam diamnya kita ini mampu nggak sih kita menjaga hati kita gitu. Karena yang merasa Allah tahu persis gitu loh. Dan kita akan mendapatkan balasannya, takut kita kan. Nah kalau orang yang ceroboh, dia kan masa bodoh gitu, nggak ada yang tahu inilah aku kalau bisa tobat, jadi meremehkan dosa itu gitu. Nah bagaimana sih kita bisa proses sampai pada istilahnya tuh
Kalau Allah tuh, hai Allah gitu ya, sampai kayak gitu. Muncul cinta ke Allah tuh, wah gitu ya, disebut nama Allah aja bergetar hati kita gitu Bu. Ya. Itu kan itu Al-Anfal ayat 2 ya, menyebut nama Allah tuh bergetar. Itu kalau sudah hijab, apa tuh tirai, itu tuh kebuka gitu loh Teh. Hijab itu kan dosa-dosa kita tuh banyak banget gitu. Aku ngaji kok, aku sholat, puasa, kenapa masih kering gitu ya? Nah itu tuh masih ada hijab gitu. Bisa jadi hatinya tuh masih apa? Masih punya dendam, masih punya penyakit-penyakit itu gitu ya, masih ada kedunianya masih dominan lah gitu ya. Nah itu tuh nggak bisa Teh, nggak bisa. Nah kalau Allah berkehendak itu tuh Allah lepas gitu ya, maka Allah kasih ujian gitu. Karena kalau kita mau melepas sendiri, kita harus bisa menemukan isi hati kita itu yang mau kita bersihkan. Kita tobat gitu loh. Tapi kalau kita ditunggu-tunggu Allah juga, kamu nggak pernah evaluasi diri, nggak pernah muhasabah, kamu nggak tobat, aku yang bersihkan gitu. Dengan cara apa? Sedihnya, sakitnya, perihnya, kecewanya gitu, apapun, sampai betul-betul ini tuh lepas gitu loh. Lepas dan hanya Allah. Jadi goal ujian itu sebenarnya Allah tuh di hati kita. Cuman melepasnya itu butuh proses yang luar biasa. Ada bisa dengan cepat, ada yang lambat gitu ya. Kenapa? Karena dia nggak mau ngelepasnya gitu, masih dia tahan-tahan terus gitu. Itu yang menghambat nggak lepasnya tuh cinta dunia. Iya, cinta dunia itu dia tahan gitu. Dia dunia itu kayak udah, istilahnya itu kalau udah berat, kalau guru kita Agi menyampaikan tuh lengket ya, lengket, kemelekatan gitu, atau istilahnya dalam apa tuh namanya kawat berduri, contoh kawat berduri yang kita pegang erat, pada saat ditarik itu ini robek-robek nih, berdarah-darah gitu. Ya udah lepaskan aja gitu. Itu tuh tidak mudah gitu. Sangat tidak mudah. Itu tuh karunia Allah, kalau bisa kayak gitu tuh karunia Allah gitu loh. Nah, itu tuh yang apa namanya yang kadang kita tidak menyadari kasih sayang cintanya Allah itu ingin kita tuh pulang tuh bersih, ingin kita tuh kenal sama Dia gitu loh. Tapi kita tuh selalu diri kita tuh karena punya nafsu, karena bisikan setan, jadi kita tuh karena kecintaan kepada dunia, jadi kita tuh tarik menarik gitu. Makanya bersyukurlah orang-orang yang Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya, salah satu dengan ujian gitu, dengan ujian itu. Makanya banyak orang ibadahnya biasa aja ya, gitu, ilmunya biasa aja ya, tapi kecintaan dia kepada Allah tuh dahsyat gitu loh. Kenapa? Karena gerusan Allah ke hatinya juga dahsyat gitu. Sampai titik di mana terbuka hijabnya. Cukuplah gitu. Allah, cukuplah Allah bagiku gitu. Bisa menarik Bu. Jadi ada sebuah kisah ya, seorang yang menceritakan masa lalunya. Dulu itu dia semua dapat dunianya, suaminya ganteng, dunianya dapat uang banyak, anak-anak lucu biasanya. Sampai suatu saat Allah datangkan ujian, Allah tuh ambil suaminya. Artinya kemudian dia bercerai dengan suaminya. Allah ambil anaknya, Allah ambil hartanya, si pengakuannya misalnya. Sampai akhirnya awan tuh dia sampai ke titik Allah di hatinya, dia tuh ada pertanyaan, kenapa harus aku ya Allah gitu? Kenapa aku yang diuji? Kenapa ujianku? Ya ada pertanyaan, kenapa? Sampai dia suatu saat tuh disadarkan katanya ketika dia belajar tentang agama kembali. Jadi belajar menemukan Allah, Tuhan kenapa terjadi ujian pada Nabi Adam, terus para Nabi dan sebagainya. Sampai suatu titik dia bilang, ternyata para Nabi aja diujinya itu bertahun-tahun. Akhirnya terbukalah pintu hidayah Allah mungkin bahwa aku tuh nggak layak bertanya, kenapa aku ya Allah gitu kan. Terus Allah akan jawab versi dia gitu, why not? Kan dia bertanya, why me ya Allah, kenapa aku ya? Terus jawaban Allah tuh, kenapa enggak? Gitu. Allah sangat berkuasa kalau ingin mengambil apa yang ada dalam hati dia. Kemudian terbukalah. Nah ketika dia sudah lepas tuh, bahwa oh ya suamiku milik Allah, hartaku milik Allah, anak-anakku bahkan milik Allah, maka hidupku juga untuk Allah gitu. Allah tuh kembalikan Bu. Dia dikasih suami yang lebih baik, kemudian anak-anaknya kembali bersamanya, hartanya dikembalikan. Tapi dia di situ udah nggak ada rasa aku tuh butuh dunia itu, tapi dia malah bersyukur gitu ke Allah. Memang tahapannya kalau itu harus hilang dulu semua kemelekatan itu, atau kebanyakan orang gimana Bu menemukan Allah dengan ujian? Ya tergantung apa yang paling dicintai seseorang. Apa yang paling dia banggakan, sampai menyita perasaannya, sehingga Allah itu lepas dari hatinya. Allah maha pencemburu,
Tidak ada yang lebih besar cemburunya daripada Allah kepada hambanya yang beriman. Dia mengakui mencintai Allah, tapi dia bermaksiat, baik terang-terangan maupun tersembunyi. Tersembunyi inilah yang orang nggak sadar. Apa itu? Mencintai dunia melebihi cinta dia kepada Allah. Sehingga dia kadang lalai kepada Allah, kadang dia berani melanggar aturan Allah karena cintanya itu gitu. Jadi Allah cemburu. Allah tuh pokoknya goal dari ujian hidup itu adalah bagaimana hati kita hanya ada Dia, hanya Allah saja. Makanya kecepatan kita sampai ke Allah itu sejauh mana kecepatan kita melepaskan apa-apa yang menjadi kebanggaan kita, sandaran kita, harapan kita. Allah nggak mau gitu. Makanya ada satu nanti mungkin ya saya cerita-cerita kasus ya. Coba nanti Teteh tanya dulu aja. Nanti saya akan bercerita tentang kasus-kasus yang ada. Itu kan tadi salah satu contoh ya Bu. Yeah. Kalau saya dengar itu kebanyakan kan muslimah itu kalau ujiannya dari anak, orang tua misalnya, mertua tuh ya, Yeah. terus suami, Yeah. suami misalnya pindah ke lain hati atau dan sebagainya. Yeah. Terus mungkin fisik, kesehatan, banyak kan ya Bu. Banyak ya. Ada juga yang mungkin diuji secara ekonomi. Iya. Sebetulnya yang sering muncul Ibu, yang saya tahu kan Ibu juga banyak konseling para ini. Yang dominan gak lulus ujian tuh di bab apa Bu? Kalau pemicu ujiannya bisa macam-macam tuh ya Bu. Ya. Atau kebanyakan apa Bu yang diuji? Satu karena kekotoran hatinya. Kedua adalah itu tadi dia menyimpan dunia itu di hatinya. Kekotoran hati gimana maksudnya Bu? Misalnya dia merasa berjasa kepada pasangannya. Kemudian dia tidak bersyukur atas pemberian Allah. Kenikmatan yang Allah berikan. Tidak bersyukur itu berarti kotor hati. Dia kalau nggak bersyukur kan dia kufur ya. Kufur itu kan bisa masuk kategori menutup kenikmatan Allah, jadi terhijab. Karena ada kekotoran dalam jiwanya, dosa juga kan itu gitu loh. Kemudian dia punya kedendaman, tidak bisa memaafkan orang. Awalnya dari hati yang dari hati. Kalau kita punya fungsi kita sebagai hamba Allah kan berarti kita mungkin banyak suuzon ke Allah. Kemudian kalau kita sebagai anak kita nggak syukur, kadang kekurangan orang tua itu menyebabkan kita tidak bersyukur, padahal orang tua sudah memberikan kita banyak hal, melahirkan dan lain-lain. Ketika kalau kita udah menikah gitu ya, suami jadi sandaran, terlalu cinta suami cinta kepada Allah. Suami gitu ya, begitu juga suami kepada istri. Kemudian kalau kita sebagai ibu itu kadang juga terlalu cinta kepada anak. Banyak hal ya yang membuat Allah itu cemburu karena di hati kita lebih banyak selain Dia gitu. Jadi Allah tuh ingin aku yang paling gitu. Jadi kalau kamu tidak melepaskan, aku yang melepaskan, bukan aku zolim atau apa, bukan, karena hanya akulah yang layak di hatimu gitu. Karena kita pasti pulang kepadanya dan hanya Dia yang segala-galanya gitu. Ya, dan kecepatan ya itu tadi ya, sadar bahwa Allah segala-galanya itu tergantung bagaimana dia membersihkan dirinya ya, hijabnya itu gitu. Saya ada pengalaman menarik Bu, kan suatu saat ya, mungkin Bu masih ingat ada sahabat MK yang datang gitu, terus curhat bahwa dia sedang ada masalah, terus pengen dapat tempat untuk konsultasi. Terus saya ajak ketemu Ibu. Waktu itu ketika dia menceritakan masalahnya, saya mendengar itu masalah keluarga ya, konflik sama suami sehingga cerai dan seterusnya gitu. Terus Ibu cuma menyarankan coba Teteh evaluasi diri gitu. Sebagai seorang istri, hak kepada suami. Dia nangis gitu ya, sampai kalau saya sih ngerasa nasihat Ibu saat itu tuh kok di hati dia tuh kayak tamparan banget gitu ya. Terus akhirnya beliau sibuk memperbaiki diri. Nah, singkat cerita, setelah sekian banyak beliau belajar mengenalkan yang Ibu kasih, sampai di satu titik dia fokus memperbaiki diri gitu ya, perbaiki sholatnya, niatnya, walaupun dia harus cerai dulu dari suami, tapi kemudian Allah kembalikan.
Yang pertanyaan saya Bu, apakah emang terapinya seperti itu? Ketika orang diuji dengan soal yang menurut dia tuh sudah luar biasa beratnya, harus tobat dulu. Atau untuk sampai ke tobat yang sebenarnya itu seperti apa Bu? Pertama, dia tidak semua orang ya bisa nerima apa yang saya katakan. Oh gitu ya. Ada penolakan pasti gitu. Ada penolakan. Oh, saya dizolimi kok, kenapa saya yang harus evaluasi diri? Dan dia pasti disibukkan dengan orang-orang di sekitar dia yang dia anggap penyebab dia dapat masalah gitu. Jadi bersyukur dia diberi oleh Allah kesadaran. Berarti nggak mudah ya Bu, mengakui diri penuh dosa juga nggak mudah. Iya, jadi alhamdulillah dia bersyukur dia diberi kesadaran oleh Allah lewat jalannya, mungkin lewat lisan saya gitu ya. Hakikat kan Allah itu yang menyadarkan dia. Mau saya ngomong gimana kalau Allah nggak kasih sadar ya nggak kasih sadar gitu, ya kan, seperti itu. Nah, kemudian memang semua orang berdosa itu pasti akan dibalas. An-Nisa 123 dalilnya. Semua kezoliman, kejahatan itu dibalas oleh Allah. Di dunia atau gimana? Bagi kita beriman di dunia. Orang kafir itu nanti di akhirat. Nah, kemudian semua yang kita alami yang nggak enak, itu karena perbuatan dosa-dosa kita sih. Hanya saja kita tuh kadang nggak pernah nyadar gitu. Nggak pernah nyadar. Apapun yang tidak enak, mau kejepit, mau kepleset, mau kebentur, mau diomelin orang, mau hilang uang, apapun yang tidak enak, tidak nyaman, itu ada kontribusi dosa dari diri kita sendiri. Cuma selama ini kita sombong, merasa kita tuh benar, kita tuh baik-baik aja, ekspektasi kepada diri kita tuh tinggi gitu. Nah, kita tuh sombong. Jadi kalau setiap ada kejadian itu biasanya orang itu dia melihat di luar dirinya, menyalahkan orang lain. Padahal sumber masalah itu ada di dirinya. Nah, memang yang pertama dilakukan adalah dia harus bisa menemukan apa nih yang salah. Gitu. Nah, itu tidak mudah kan? Kalau dia merasa dia itu benar gitu. Apalagi merasa berjasa. Aku tuh kurang apa? Orang tuh kepada anaknya, kamu tuh nggak orang tuamu capek? Kamu tahu nggak? Kamu tuh segala macam itu orang tua. Kadang istri ke suami, suami ke istri begitu. Masing-masing merasa berjasa, sudah melakukan yang terbaik. Merasa berjasa itu merasa berjasa, ya, merasa berjasa. Kemudian pasti kalau ada masalah itu, perhatikan orang-orang yang curhat itu pasti dia menyalahkan orang lain. Kalau masalah dengan suaminya yang salah. A, B, C, D dia beberkan. Kalau misalnya istrinya yang salah, suami curhat dia beberkan. Jarang yang dia itu saya dari sekian puluh orang yang konsul, mungkin seingat saya sampai detik ini tuh baru 3 orang yang mengatakan pas datang itu, Bu, aku yang salah, aku jadi istri durhaka, Bu, aku salah, Bu. Nah, itu langsung datang tuh ada. Tapi ada juga setelah saya bicara baru mereka bilang, iya saya yang salah. Tapi sebagian tuh mungkin kalau diajak curhat sampai tengah hari seharian, tetapnya fokusnya kepada yang menjadi penyebab, dianggap penyebab gitu kan. Nah, jadi bersyukurlah orang-orang yang bisa disadarkan. Itu tuh karunia Allah banget gitu. Dibimbing oleh Allah. Lalu dia berjuang bagaimana dia untuk memperbaiki diri. Memang memperbaiki diri itu adalah hijrah ya. Orang yang taubat itu buahnya perbaikan diri kan. Ciri taubatnya diterima itu dirinya berubah gitu. Dia berubah. Dia merasa justru tidak bersih dari dosa. Oh, makin keinget dosa-dosa dia gitu. Makin banyak dosa-dosa dia gitu. Duh, sakit rasanya, remuk hati ini gitu ya. Nah, terus dari itu dia lebih sibuk mikirin nasib dia di akhirat seperti apa gitu. Nah, tapi PR-nya adalah orang tuh kadang nggak tahu yang ditobat itu apa. Karena tobat itu detail harus menemukan apa. Iya gitu, itu beda dengan istighfar. Walaupun di dalam tobat itu ada istighfar, di istighfar itu adalah tobat. Kalau tobat itu astagfirullah ya Allah, aku tadi tuh marahin orang, aku tadi gibahin orang, ya Allah ampun itu kan. Itu dia tahu, dia detailkan. Tapi kalau dia
hari ini aku punya dosa apa ya? Perasaan aku baik-baik aja loh. Aku kan tadi sholat, ngaji, dosa apa ya? Pasti ada salah. Astagfirullah, dia nggak ingat. Tapi kok tobat itu betul-betul dia menemukan gitu. Nah, menemukan inilah butuh kekuatan hati yang luar biasa, yaitu merontokkan kesombongan diri itu dan merasa berjasa itu. Itu dulu poinnya. Jadi kalau udah ketemu itu, baru kita minta ampun kepada Allah. Nanti insya Allah tobat itu obat. Jadi kalau obatnya benar, nasuha asli gitu ya, pasti menyembuhkan hatinya. Pasti jadi nutrisi buat hatinya, jadi sehat. Tapi kalau tobatnya itu palsu, makin berpenyakit. Atau tobatnya itu asli, obatnya asli, tapi pantangannya dia tidak hindari. Masih diulang yang dilarangnya dikerjain. Yang larang-larang dikerjain gitu, seperti itu. Ini menarik sih, Bu. Kan saya pernah dapat input ya, bahwa gimana cirinya Allah itu udah mengampuni dosa kita. Allah itu akan memberikan ketenangan ke dalam hati kita. Tapi syaratnya ya harus minta ampun dulu ke Allah, tobatnya. Karena setelah tenang baru Allah kasih ke jalan keluar. Hubungannya dengan tadi ya, ujian itu kemudian ada tanda-tanda mau lulus. Kita bisa ngecek nggak, Bu, bahwa atau terserah Allah aja lah, aku mau lulusnya kapan, aku mau terus dalam penderitaan, atau yang penting Allah ridho. Itu tuh diikrarkan seperti itu, atau ada ketenangan hati yang muncul tanda kita lulus ujian? Pertama, memang kita harus bisa menginventarisir kesalahan dosa-dosa kita. Itu kan. Kemudian, indikasi kita itu, tanda-tanda kelulusan kita adalah sudah tidak lagi disibukkan dengan masalah dan kejadian. Walaupun ujiannya itu nggak hilang, masalahnya tuh nggak beralih ada, gitu ya. tapi kita udah nggak pusing, nggak, istilah bahasa saya itu nggak terjebak lagi gitu. Jadi udah berat, capek, letih, sedih gitu, tapi udah tidak mau disibukkan dengan itu. Tapi sudah disibukkan dengan bagaimana Allah ridho nggak gitu. Gitu. Kemudian berikutnya adalah tidak mensikapinya dengan dosa lagi. Walaupun hanya di hati kita. Jadi suuzonnya lepas, itu tuh hal-hal yang membuat berbaik kita sangka aja sama Allah. Berbaik sangka sama Allah gitu. Dan kalau ngelihat kesalahan orang lain atau apapun, dia lebih ke dirinya gitu. Misalnya seorang ibu tiba-tiba diteriakin anaknya, bukan malah mencaci anak, tapi ya Allah, aku dosa apa ya, kok anakku jadi seperti itu gitu. Iya gitu. Misalnya anaknya marah-marah atau apa, ngirim WA yang nggak sopan segala macam. Ya kalau terpancing kan pasti anak durhaka segala macam. Tapi kan ini enggak. Ini pasti saya punya salah, dosa gitu. Nah kita minta ampun, kita lapor ke Allah gitu. Nanti anak itu ada kejadian tuh, nggak sampai berapa jam gitu datang lagi tuh pesan dari anaknya, maafin aku ya. Jadi bukan sibuk di tataran ikhtiar ya, Bu. Artinya ikhtiarnya dia itu adalah cukup tobat, menjerit ke Allah, nanti Allah yang membolak-balikan keadaan tuh semudah. Iya, karena tobat itu kan membuat Allah mencintai kita. Kalau Allah udah cinta sama kita, gimana hasilnya? Allah memberikan apapun yang kita butuhkan. Kita nggak banyak ngomong lagi, ya udah Allah tahu. Allah lebih tahu gitu ya. Lebih tahu gitu. Kadang Allah memberi kita hadiah-hadiah yang kita nggak pernah duga. Gitu. Nah, gimana, Bu? Kadang kalau kita momentum Ramadan, kan itu tuh jelas gitu ya. 10 hari pertama, kedua, ketiga. Biasanya kita tuh semangat tuh berburu ampunan Allah tuh di 10 hari terakhir Ramadan. Bahkan kita tuh bisa tuh ngedeteksi aku sudah dosa ini. Tapi lewat aja Syawal Ramadan. Itu tuh perasaan itu tuh nggak senikmat itu gitu. Merintih kepada Allah, memohon ampun tuh penyebabnya apa tadi? Apakah ya penyakit hati tadi atau gimana, Bu? Ya. 10 malam terakhir itu bukan sekedar pengampunan loh, tapi pemaafan Allah yang bisa menghapus semua catatan keburukan kita. Semua dibersihkan, pemutihan catatan amal kita. Nah, di 10 malam terakhir itu hari-hari yang sangat, malam-malam yang sangat mulia gitu. Tapi kadang terjadi kebocoran justru ada di sana. Di situ musim mudik. Di situ mulai disibukkan dengan berbagai hal duniawi untuk merayakan Idul Fitri. Di situ juga ada
penyakit hati ujub pada saat itikaf, bisa rianya, bisa ujubnya, pengen orang lain tahu dia itikaf. Kemudian kadang dia merasa kok yang lain pada kemana ya, nggak ada yang ke masjid nih. Dia Alhamdulillah aku selamat ya 10 hari itikaf ya, gitu, merasa ya. ada kebanggaan-kebanggaan gitu. Jadi Bocor. bisa terjadi kebocoran, kemudian racun-racun hati itu kan dari makanan segala macam ya, pergaulan gitu. Ada aja sih peluang itu. Nah, yang terpenting kita menyadari itu dan kita minta ampun kepada Allah. Belum nanti kalau saya sering sampaikan ya di bulan Ramadan itu kalau ngisi materi, kebocoran terjadi di terminal, di airport. Banyak yang kita lihat, syahwat indrawi. Nanti kita ngomongin, kalau kita sama pasangan sama anak ngomongin, kalau kita sendiri suuzonnya. Itu terus berkecamuk. Sampai ke rumah, nanti ke rumah yang diomongin siapa, keluarga dan seterusnya gitu ya. Jadi memang ada tipe-tipe orang yang udah ngajinya rajin, ilmunya banyak, tetap aja dia pasti membahas urusan orang lain, gibah gitu ya. Padahal dosanya sendiri gimana dia mempertanggungjawabkan. Orang tuh kalau sibuk dengan orang lain, pasti dia lupa dengan dirinya. Penyebab dia lupa sama diri, sibuk sama orang lain itu apa, Bu? Emang Allah tutup gitu hatinya atau memang terlalu keras gitu? Dia merasa dia tuh baik-baik saja. Itu tadi ketutup, dia tidak pernah bisa melihat kekurangan dirinya. Dia tidak melihat aib-aib dirinya. Dia lupa. Kalaupun itu tadi, kalaupun dia itu dianggap sempurna, Allah menutup aib dia kan gitu. Sehingga dia itulah orang berpenyakit itu kayak gitu teh. Jadi dia lebih sibuk dengan orang lain daripada dirinya gitu. Padahal gudangnya dosa, tiap orang tuh punya dosa-dosa ya. Harusnya kita tuh, hadis riwayat Imam Ad-Dailami, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alangkah baiknya engkau meneliti aib-aibmu dengan tidak menceritakan aib orang lain gitu. Ya kita bayangin aja kalau hari ini usia kita 50, 60, dikurangi usia akil balik kita, misalnya 50 kurang 15, 35 tahun. Berapa banyak dosa yang kita lakukan, dan setiap dosa itu akan membuat hati kita itu bercak hitam, bernoda. Itulah hijab kita. Jadi yang menghijab itu sebenarnya bukan Allah ya, tapi dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita itu yang kita nggak pernah periksa, nggak pernah kita tobati, nggak pernah kita bersihkan. Nutup sehingga ibadahnya kering, hanya sebagai ritual aja, penggugur kewajiban aja gitu. Tidak bisa pada saat ibadah itu tidak bisa menghadirkan hatinya, tidak bisa mengagungkan Allahnya, tidak menyadari dilakukan itu kayak rutinitas saja gitu, menggugurkan aja kewajiban dia gitu, tapi tidak bisa merasakan kenikmatan karena itu hijab tadi gitu, hati tadi, tirai tadi yang itu dosa-dosa dan dunia itu gitu. Dia penyebabnya datang ujian itu ya karena cinta dunia, terhijab dari Allah, sehingga kemelekatan kepada hal-hal yang lebih dia cintai daripada Allah itu penyebab utamanya. Ya Allah ingin raih dia aja. Dan Allah tuh sayang sehingga Allah kasih ujian itu untuk dia kembali lagi kepada Allah. Ya. Jadi, nah itu Bu, yang disebut level ujian itu ya, apakah kalau misalnya ada orang yang dikit-dikit membersihkan diri, contoh kasus gini, ujiannya tuh nggak berat, cuma sakit gigi misalnya. Tapi dia menuhankan ikhtiar misalnya. Ini kayaknya ke klinik ini juga sembuh. Ternyata belum sembuh. Coba cari dokter yang paling mahal gitu ya. Sampai beli obatnya yang termahal. Tetap aja belum sembuh. Sampai suatu saat dia nangisnya itu, ya Allah dosa apa gitu kok masih belum sembuh ya Allah. Dan akhirnya tergerak tuh hatinya. Mungkin dosa aku tuh yaitu mengedepankan ikhtiar dibanding kepada Allah dulu, padahal yang menyembuhkan itu Allah. Apakah bisa Bu? Maksudnya ujian level-level cetek misalnya cuman kesandung batu gitu, atau tertusuk duri, atau cuman gelisah di hati aja, atau harus ujian yang berat gitu gimana? Beratnya ujian itu tergantung kemelekatan dunia di hati. Tiap orang beda gitu. Tiap orang beda. Jadi kalau dia cinta banget dengan hartanya, cinta banget sampai dia ke Allahnya itu ala kadarnya, ya siap-siap aja itu diambil hartanya. Ya, terlalu cinta kepada suami, takut kehilangan suami, nyaman kalau ada dia dan seterusnya, siap-siap aja. Jadi apa yang
engkau cintai, apa yang engkau sandarkan hatimu kepadanya, bersiaplah karena kecemburuan Allah itu, dan itu akan meningkatkan kualitas keyakinan. Karena dari ujian itu kan nanti jadi, oh benar ya Allah, oh ini maunya Allah ya, oh iya, dia semakin yakin kepada Allah. Misalnya, susah banget, berat banget hidup ini, tiba-tiba Allah berikan sesuatu, ya, oh iya benar Allah yakin gitu. Jadi naik keyakinannya, semakin kuat keyakinannya, semakin besar ketergantungannya kepada Allah itu, nanti ujiannya kan juga apa ya, sampai dia itu betul-betul tadi goalnya itu ya Allah saja, gitu. Gak ada yang lain. Tapi kalau tadi Bu terkait dengan para orang soleh, sahabat, para nabi, itu kan ujiannya lama ya. Berat gitu, berat dan lama kan. Nabi Nuh ratusan tahun, Nabi Ibrahim puluhan tahun, terus Nabi Lut dan sebagainya itu kan lama gitu. Sementara kita baru diuji setahun, 2 tahun itu kayak ya Allah nggak kuat gitu. Siapa Bu sosok yang mungkin harus jadi kita referensi supaya memotivasi kalau sedang dalam ujian tuh seperti apa gitu? Beda umat ya, tapi yang pasti Nabi Rasul ujiannya berat banget ya. Kenapa? Sebagai contoh atau karena mereka menyampaikan risalah untuk meyakinkan manusia tentang Tuhannya. Bagaimana dia meyakinkan manusia kalau dia nggak yakin kepada Tuhan, kepada Allah? Untuk sampai kepada keyakinan dia kepada Allah itu dia menjadi suatu proses spiritual. Berarti para nabi dan rasul juga ditarbiyah oleh Allah gitu ya, untuk sampai ke tingkat itu ya. Iya, menyampaikan risalah. Bagaimana kita meyakinkan, mengenalkan Allah kalau kita nggak kenal Allah gitu? Bagaimana kita mau yakinkan kalau kitanya nggak yakin gitu teh? Ragu gitu, gimana gitu? Jadi perjalanan spiritual para nabi dan rasul itu memang berat-berat karena memang di Al-Quran Al-Baqarah 214 tuh Rasulullah dan para sahabat kan, di mana pertolonganmu ya Allah? Itu Rasul loh gitu, apalagi kita gitu. Allah katakan aku dekat gitu, aku akan tolong gitu ya. Berarti kan apa? Kamu harus yakin. Aku tuh ada gitu, aku tuh bersamamu, kamu harus yakin. Kenapa nggak yakin? Gitu kan? Nah, ya Nabi, Rasul ya keyakinan kan, ya kan? Kita bagaimana gitu? Nah untuk sampai tingkat itu kadang udah pada titik di mana aku udah nggak sanggup ya Allah, engkau saja, disitulah Allah datang, pertolongannya datang. Tapi kalau kita merasa aku bisa bersandar ke ini ke itu, iya. Itu membuat lama ya. Iya, itu bukan kembalinya bukan kepada Allah. Iya. Masya Allah ya. Memang lintasan hati itu ya luar biasa teh. Tapi Bu kan jadi pernyataan Ibu tadi, kita akan diuji dengan sesuatu yang kita cintai lebih daripada Allah. Jadi gimana? Kita jangan mencintai apapun atau gimana Bu? Cintai Allah yang pertama. Cintai Allah segala-galanya. Gitu. Cintai suami, anak, harta, apapun. Cintai silahkan, tapi tidak boleh itu membuat engkau jadi lalai kepada Allah, engkau lupa kepada Allah. Engkau ya demi mereka semua, demi itu semua, seolah-olah Allah tuh kemana gitu. Jadi ketika melihat suami, anak-anak tuh yang muncul tuh Allahnya gitu ya. Jadi ketika diberi nikmat, punya anak gitu ya, kita tuh bersyukur karena bukan apa yang diberinya, tapi siapa yang memberinya gitu. Itulah terbukanya hijab. Kalau udah kalau orang yang terhijab, dia melihat suatu tuh makhluknya, bukan di belakangnya siapa. Jadi kalau orang-orang hijab udah terbuka, dia ngelihatnya itu ngelihat istri, ngelihat suami, ngelihat anak itu adalah di baliknya semua Allah. Ada Allah di sini. Nggak ada satupun kejadian itu Allah tuh nggak izinkan. Gitu ya? Nggak ada, semuanya Allah semuanya ada gitu loh, seperti itu. Ini contoh kasus Bu ya, dapat pasangan yang belum baik nih. Kalau melihatnya Allah, Masya Allah ya Allah, terima kasih gitu, dikasih pasangan jadi amal soleh gitu. Jadi akhirnya jadi doa dan motivasi. Iya. Kan gini teh, kita tuh dosa banyak. Ya pasti. Amal sedikit ya. Kurang bahkan ya. Jarang ikhlas.
jarang ikhlas, jarang khusyuk gitu. Ya. Terus dengan apa kita bisa menabung pahala? Suka kepedean ya. Dengan Udah apa diterima kita pahala. bisa sampai kepada Allah? Dengan sabar. Sabar. Kalau syukur nggak bisa, Bu? Atau jarang? Sebetulnya syukur itu sabar dalam kenikmatan. Kalau sesuatu yang kita nggak suka, kita sabar. Kan sabar itu dalam ketaatan, dalam kemaksiatan, dalam sesuatu yang datang yang kita nggak suka. Tapi ada juga kita butuh sabar saat kenikmatan itu datang. Kalau orang nggak sabar dalam kenikmatan, dia sombong, dia pelit, dia angku, dia segala macam kan. Gitu. Jadi syukur itu dalam rangka aplikasi sabar ya, Bu ya. Sabar dalam ketaatan. Iya, dalam kenikmatan. Kenikmatan. Dapat nikmat. Orang kan dapat nikmat kalau nggak sabar, foya-foya, pelit, nggak mau bantu orang, sombong, merasa ini jadi payah saya. Itu dia nggak bersabar dalam kenikmatan. Gitu. Tapi baik lagi Bu, ke yang tadi ya, Bu Ibu sampaikan para nabi dan rasul itu diuji lama dengan berat itu untuk menguatkan keyakinannya kepada Allah. Mungkin sekarang tipsnya Bu, apa yang membuat manusia itu bisa yakin dan punya harapan kepada Allah? Itu hak prerogatifnya Allah. Jadi Allah yang kehendak kasih. Allah gitu. Allah yang berkehendak. Cuman kehendak Allah itu sampai ke hati hambanya sesuai dengan apa yang diinginkan hambanya. Berarti kita harus meminta kepada Allah. Minta kepada Allah, kita harus jujur kepada Allah. Contoh, Teteh pernah nggak minta menjadi kekasih Allah? Jarang ya. Karena takut, Bu. Saya mikirnya kekasih Allah itu ujiannya berat. Benar. Itu siapapun yang berdoa, ya Allah, menjadi kekasihmu. Hanya Engkau yang aku cintai, ya Allah. Aku ingin Engkau cintai, ya Allah. Hanya Engkau saja di hatiku, ya Allah. Terus pulanglah kita. Misalnya itu kita doanya di multazam, doanya tengah malam, tahajud. Pulanglah kita. Terus apa yang kita cintai? Keluarga misalnya apa? Apa? Suami, anak, harta, pekerjaan, apapun gitu. Sama Allah diambil. Hati kita ngomongnya apa? Kenapa Allah gitu? Ridho nggak kita? Jarang langsung ridho, pasti butuh proses. Kata Allah, kamu bohong. Kalau kamu mau jadi kekasihku. Kalau kamu jadi kekasihku, kamu harusnya ridho. Silahkan ya Allah, mau diapain juga gitu ya. Ya, kalau orang udah jatuh cinta itu kan, apapun yang dilakukan oleh yang ia cintai itu kan, apa ya, ya ridho dia. Ini yang terbaik. Gitu. Apalagi Allah gitu. Makanya kadang kita bicara Allah itu baru di lisan. Karena tidak punya pengalaman spiritual gitu, atau pengalaman batin atau gimana? Jadi ada orang belajar kan orang bisa yakin, saya yakin Teh Hesti itu baik loh, karena saya kenal Teh Hesti. Bagaimana kita yakin ke Allah kalau kita nggak kenal? Mengenal Allah sifatnya, perbuatannya, kemahabaikannya, ya. Tapi tidak cukup mengenal namanya, perbuatannya, sampai kita betul-betul mengenal. Misalnya kita baca Al-Fatihah misalnya pada saat sholat gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, nggak ada lain. Hanya pujian semua milik Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah yang Maha Kasih dan sayang. Allah sayang banget, sudah berkhianat. Di situ ada kenyamanan, ada ketenangan. Allah sayang loh. Terus Maliki Yaumiddin, ada rasa takut. Nanti di akhirat itu Allah tuh raja. Takut kita di situ. Nah, itu bagian dari kita tuh mencoba mengenal Allah dengan menghadirkan Allah dan takzim kepada Allah. Dalam sholat itu harusnya hati kita tuh berirama-irama ya. Pakai rasa gitu. Ada rasa gitu. Jadi ucapan kita orang-orang yang muqarrabin itu adalah hatinya bicara, dia keluar gitu. Jadi dalamnya alhamdulillah, dia alhamdulillah di hati keluar alhamdulillah gitu. Ada rasanya gitu, ada rasanya. Nah, Allah, kita akan yakin sama Allah kalau kita udah kenal gitu. Persoalannya kita belum bisa mengenal, terhijab. Karena dosa kita masih banyak, cinta dunia kita masih banyak, masih kuat gitu. Nah, bagaimana ya keluarkan itu? Makanya keluarkan itu gimana? Kita dikasih fasilitas tobat itu tuh mensucikan jiwa, membersihkan. Tapi tobat kita ditunggu nggak datang-datang. Ya udah kata Allah, aku bersihkan dengan caraku.
Itulah dikasih ujian, perih, sakit, air mata, menangis, letih. Nah, dibersihkan itu baru pada titik Ya Allah nyampe di situ. Diperkenalkan Allahnya lewat sesuatu yang Ujian itu berat gitu. Berat itu. Lihat aja orang yang biasa-biasa ilmunya, amalnya biasa aja, tapi ujiannya dahsyatnya luar biasa. Lihat efeknya. Bagaimana keyakinan dia kepada Allahnya. Makanya kita coba lihat orang-orang yang belajar keyakinan dengan orang-orang yang dia sudah mengalami suatu proses. Saya pernah itu waktu di Jawa Tengah itu. Ibu-ibu, dia merawat bayi sampai manula. Maksudnya orang lain, orang lain dia temu di jalan yang nggak jelas-jelas itu anak kan, dia kumpulkan di suatu tempat di tengah hutan. Ya, dia punya rumah, dia jual, dia beli tanah, dia bangun tempat musola, anak-anak yang udah bisa ngaji diajar ngaji sama dia sendiri, ibu-ibu 70 tahun. Manula-manula diapain sama keluarganya, ditampung sama beliau gitu. Sama beliau. Saya tanya, dari mana ini orang semua anak-anaknya? Allah antar ke sini. Allah antar ke sini. Bagaimana ngasih makannya? Tidak ada satupun yang tidak makan. Semuanya kenyang di sini. Terus dari mana? Anak-anak gimana mau bayar uang sekolah? Mau bayar SPP bagaimana? Iya ada nak, ada. Dia yakin ada. Sementara kita duit nggak ada di dompet. Kemudian anak kita minta, "Ma besok harus bayar ini," bingung, stres. Itulah saya belajar keyakinan, ketulusan, kasih sayang, keikhlasan. Saya tanya dulu pekerjaannya apa, ibu sampai begini. Rupanya dia dulu kerjaannya maksiat, lalu dia bertobat. Tapi dia bilang, saya punya target, punya anak 2000. Kok bisa 2000? Supaya saya meninggal banyak yang doakan saya. Kenapa dia sampai begitu yakin? Dia kenal Allah tuh kasih sayang, Allah tuh pemberi rezeki, Allah tuh kaya. Dia nggak minta-minta, tapi rezeki itu datang. Langsung lihat kamar mandinya, teteh dijamin semua rezekinya oleh Allah gitu. Dijamin sama Allah, walaupun dia tuh gubuk-gubuk gitu ya. Tapi dia makan, dia kerja nanam jagung. Jadi saya tuh belajar keyakinan itu lihatnya begitu. Ini dahsyat sekali ibu ini gitu loh. Saya juga belum tentu kayak dia gitu. Saya pelajarinya gitu, berarti orang baik itu kan jangan melihat kemaksiatan yang sebelumnya dilakukan itu sebagai akhir hidupnya. Buktinya kan dia bertobat atas dosanya, terus balikan hidupnya menjadi dia tobat, Allah baik, kenalkan dirinya kepadanya, dia robah gitu. Justru dia menebus masa lalunya itu dengan kebaikan-kebaikan. Kita kan di teori, kita tahu di dalil, kita tahu di segala macam, tapi pada faktanya begitu kita diuji aja kita mah masih, ya manusiawi sih ya, karena tiap orang tuh berbeda tingkat keyakinannya. Masya Allah, nggak kerasa Bu, berbicara tentang Allah, berbicara tentang tobat hati, nggak akan pernah tamat hanya dalam waktu 1 jam Bu. Ya. Kita sambung Bu lain kali ya, dalam episode-episode boleh. Boleh. Mungkin untuk terakhir Bu, menguat dari intisari obrolan kita kali ini, apa Bu nasihatnya buat kita semua? Ya, tidak ada satupun di antara kita tuh yang nggak mendapat ujian ya. Tapi yakinlah ujian itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Kadang kita ucapkan itu sering sekali, ini sayangnya Allah, ini cintanya Allah, tapi kita belum sampai titik keyakinan. Kalau kita sudah sampai titik keyakinan, kita meyakini bahwasanya ujian ini menyelamatkan saya. Pasti ada kebaikannya. Goalnya adalah saya semakin yakin ke Allah, saya kenal Allah, saya ibadahnya lebih bagus, lebih akrab dengan Allah, dosa saya dihapus, dibersihkan, derajat saya dinaikkan. Ini hiburan buat kita. Bukan hiburan ya, ini adalah janji-janji Allah gitu. Nah, mudah-mudahan siapapun yang hari ini mendapat ujian, sakit iya, sedih iya, menangis iya, manusiawi itu semua. Tapi kita berjuang untuk tidak larut. Dan kita latihan mentarbiah nafsu kita untuk tidak mensikapi ujian itu dengan suudzon kepada Allah, mensikapi dengan dosa lagi supaya Allah menolong kita. Kita sedang nunggu pertolongan, jadi sabar, tahanlah untuk tidak mensikapi dengan dosa dan tidak terjebak dengan hiruk pikuk dunianya. Tapi lihatlah di balik ini ada siapa? Ada Allah yang mengatur, menskenariokan segalanya, yang membuat kita lebih kenal kepadanya, yakin kepadanya. Allah a'lam bishawab, mohon maaf. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Sama-sama. Buat kita semua yang sedang diuji dengan episode apapun kehidupan kita, tetap semangat, ada Allah bersama kita, dan sampai ketemu lagi dalam cerita muslim yang akan datang. Kita pamit Bu,
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.